Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, firman Tuhan kita didasarkan dari Yosua 24 ayatnya yang ke-14 sampai 15 dengan tema perenungan kita, keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ibadah kepada Tuhan di sini dipahami sebagai melayani, berbakti kepada Tuhan. Kita mengartikan bahwa ibadah ini dalam konsep PL, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, dengan arti pelayanan. Kata ibadah sendiri dalam bahasa Ibrani avoda, sedangkan dalam bahasa Yunaninya itu yang dipakai latreia, yang pada mulanya menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Dalam rangka mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, mereka ini harus sujud sebagai bentuk untuk mengungkapkan rasa takut dan penuh hormat, kekaguman, dan penuh puja. Konteks dari nats yang kita baca ini adalah adanya perintah terakhir dari Yosua kepada umat Israel untuk setia terhadap perjanjian Allah di tanah perjanjian, di mana ada suatu pembaharuan komitmen. Adin boleh di next. Ada suatu pembaharuan komitmen di Sikon. Yaitu Yosua memberikan nasihat dan peringatan kepada umat Israel agar setia kepada Allah dan tidak berpaling kepada ilah-ilah lain, serta mengingatkan agar mereka ini jangan pernah melupakan Allah yang telah memberikan keberhasilan kepada mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Namun di dalam prakteknya, umat Israel ini seringkali jatuh di dalam godaan untuk menyembah kepada Allah orang Mesir yang pernah disembah oleh mereka. Di dalam penyimpangan iman ini, Yosua mengingatkan mereka untuk kembali beribadah kepada Allah. Dan Yosua meminta mereka untuk mengambil sikap, mengambil keputusan yang tegas sebagai suatu komitmen untuk tetap beribadah kepada Allah. Hal ini bukan saja menjadi tantangan bagi umat Israel, namun juga buat Yosua sendiri dan seluruh isi keluarganya. Dan Yosua itu telah memberikan keteladanan dan memutuskan bahwa ia dan seisi rumahnya telah membuat keputusan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Jadi berdasarkan nats ini, mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan ini. Sebagai orang percaya, marilah kita memahami betapa pentingnya keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Seperti halnya Yosua memilih untuk tetap setia kepada Allah. Jadi apakah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan tentang keluarga yang beribadah kepada Tuhan ini? Di sini saya akan bagikan 4 hal yang akan saya bagikan tentang pentingnya keluarga yang beribadah kepada Tuhan, khususnya arti penting bagi keluarga Kristen saat ini ya. Yang pertama, ibadah itu harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14 yang telah kita baca, dikatakan demikian, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Pada kenyataannya, orang yang beribadah itu belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti akan beribadah kepada Tuhan, apapun situasi dan keadaan yang sedang dihadapi. Kita dapat melihat contohnya pada Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Boleh next, Adin?
dan tetap beribadah kepada Tuhan walaupun bahaya menanti dan menghadap mereka. Dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang menolak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, ya, mereka bertiga dikenakan hukuman dan masuk ke dalam perapian yang menyala, yang seharusnya mereka mati terbakar gitu ya di lahap api. Namun yang terjadi, mereka tetap keluar dengan kondisi sehat tanpa bekas luka sedikit pun. Demikian juga dalam kisah Daniel yang tetap beribadah kepada Allah Israel, yang seharusnya Daniel ini juga mati dimakan oleh singa-singa yang kelaparan. Namun Daniel tetap keluar dari gua singa ini dengan kondisi tubuh yang tetap baik. Ini adalah contoh orang yang tetap teguh kepada iman mereka, orang-orang yang takut akan Allah, yang tetap percaya dan tetap beribadah kepada Allah walau apapun kondisi dan keadaan yang mereka alami. Takut akan Tuhan mengandung pengertian hormat, gentar, takut, kagum dan kasih yang dalam kepada Tuhan, yang membawa mereka kepada ketaatan dan pengabdiannya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 112 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Demikian juga di dalam Mazmur 128 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita menemukan kata berbahagialah yang dalam bahasa asli Alkitab berarti diberkati. Pada kedua pasal tersebut mengandung arti bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan berkat ini tentu akan diwariskan kepada anak cucu mereka. Dalam sebuah buku You and Your Family dari Tim LaHaye memberikan suatu daftar silsilah orang yang hidup pada abad ke-18. Mungkin kita pernah mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Yang pertama dikatakan Max Jukes, seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Yang kedua adalah Dr. Jonathan Edward, seorang penginjil yang saleh. Dr. Jonathan Edward ini seorang penginjil yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Dia menikah dengan seorang yang memiliki iman dan filsafat hidup yang baik. Darinya terdapat 729 keturunan yang diantaranya 300 orang menjadi pengkhotbah, 60 orang menjadi profesor di sebuah universitas, 13 orang penulis, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Sedangkan dari Max Jukes, seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral, terdapat 1000 lebih keturunan yang diantaranya 300 orang itu mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang menjadi pelacur, 100 orang menjadi peminum berat. Dari kedua contoh ini kita dapat melihat bahwa kebiasaan, keputusan, nilai-nilai hidup dari orang tua yang sangat mempengaruhi kehidupan daripada keturunan-keturunannya ini. Demikian juga apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bukan saja mempengaruhi mereka, tetapi juga mempengaruhi generasi di bawahnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, ibadah kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Inilah ibadah yang dikehendaki Tuhan. Kata tulus ikhlas dapat diartikan sebagai rela, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dan penuh penyerahan. Ketulusan kita beribadah kepada Tuhan terlihat dari sikap dan tindakan-tindakan kita. Ketulusan ini adalah bentuk kesungguhan dari dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan, bukan dengan paksaan atau dengan motif-motif yang lain, selain karena keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan yang senantiasa telah mengasihi kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita mengenal Dia, karena Dia adalah keselamatan kita. Jadi jangan jadikan ibadah ini hanya seperti berupa formalitas atau tempat kita memuliakan diri, tapi bukan memuliakan Tuhan. Karena hal ini tentu bertentangan dengan ketulusan dan keikhlasan. Hal penting yang ketiga yang saya mau bagikan, bahwa ibadah kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan setia.
dikatakan begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Di dalam Keluaran 20 ayatnya yang keempat dan kelima dikatakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah pada prinsipnya tidak ingin diduakan. Iman kepada Allah itu harus penuh totalitas. Ibadah, pujian, hormat, penyembahan itu milik Allah dan hanya bagi Allah semata. Karena hanya Dia yang layak untuk itu. Adalah hak Allah untuk cemburu ketika ibadah, pujian, hormat, penyembahan itu diberikan kepada Allah-Allah lain. Untuk itu, haruslah kita beribadah dengan setia karena Allah adalah setia. Ibadah dengan setia dalam hal ini memiliki 3 pengertian, yaitu ibadah yang penuh komitmen, ibadah dengan tekun atau terus-menerus, ibadah yang menjadi sebuah gaya hidup. Ibadah dengan setia diawali dari sebuah komitmen atau keputusan yang kuat. Komitmen adalah sebuah penyerahan secara total. Komitmen dimulai dari sikap hati dan harus dilakukan dengan sebuah tindakan. Sebab sebuah komitmen ini tidak dapat disebut sebagai komitmen jika tidak dilakukan. Jadi ibadah harus dilakukan dengan tekun, dengan terus-menerus, dan ibadah ini pada akhirnya harus diakuri menjadi sebuah gaya hidup yang dilaksanakan tanpa paksaan, tetapi penuh sukacita, penuh kasih kepada Tuhan. Bagian keempat yang saya mau bagikan, peran ayah yang tidak dapat ditawar dalam ibadah kepada Tuhan. Pada ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Peran seorang ayah membawa seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan ini tidak dapat ditawar-tawar. Inilah yang dilakukan Yosua terhadap keluarganya. Peran orang tua, terutama peran seorang ayah membawa keluarga yang beribadah kepada Tuhan, berlaku di dalam konsep perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-6 sampai 9 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Di sini saya akan bagikan 2 peran ayah bagi kita. Yang pertama, peranan ayah sebagai seorang keluarga nanti dapat kita baca ya secara lengkap di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai 29. Seorang peran ayah sebagai keluarga, yaitu memimpin keluarga dan sebagai pengambil keputusan, sebagai pengayom bagi semua anggota keluarga, menjadi pelindung yang melindungi, yang bertanggung jawab, memberikan teguran dan menasihati seperti di dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat, memberi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak kita itu blueprint-nya orang tua, karena dari kecil anak-anak itu suka melihat kita gitu ya, suka copy paste kelakuan orang tuanya atau kebiasaan daripada orang tua. Yang kedua saya bagikan di sini adalah peranan ayah sebagai imam, di mana seorang imam ia harus memimpin dan mengatur ibadah dalam keluarga, berdoa setiap waktu kepada Allah bagi seluruh anggota keluarganya dan juga buat dirinya sendiri. Saya mau bagikan sedikit kesaksian gitu ya. Kebetulan
Anak-anak kami sih sudah dewasa, memiliki kesibukan masing-masing. Namun dulu ketika anak-anak kami masih kecil, kami sebagai orang tua selalu juga memberikan contoh, memberikan keteladanan buat anak-anak kami, karena kita tahu ya dari kecil tuh anak-anak copy paste-nya kita ya. Mereka melihat bagaimana kami beribadah, mereka juga melihat bagaimana kami terlibat di dalam pelayanan sejak anak-anak kami ini masih kecil. Bagaimana juga kami ini terbentuk di dalam Komsel, dan bagaimana juga kami ini mengajarkan nilai-nilai kerohanian di dalam keluarga kami sehari-hari. Dan sudah menjadi kebiasaan ketika kami makan, ketika kami sedang berkumpul bersantai, baik itu di dalam mobil atau ketika kami bercengkrama di kamar, kami itu membiasakan berdiskusi seperti itu. Dan seringkali diskusi itu tentang pelayanan, tentang pekerjaan, tentang gereja, ataupun tentang firman Tuhan. Dan tidak heran ketika anak-anak kami juga beranjak remaja, mereka menjadi dewasa, mereka bertumbuh di dalam kehidupan seperti apa yang mereka lihat dari kecil. Mereka terlibat di dalam pelayanan, mereka terlibat di dalam Komsel, mereka berusaha dengan tekun untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi gitu. Jadi ketika mereka dewasa dan ada kesempatan kita untuk berkumpul, karena ada anak kami yang telah berpisah dengan kami karena menikah ya, karena ada kesibukan masing-masing, namun ketika kami memiliki kesempatan kembali untuk berkumpul, kami selalu melakukan diskusi-diskusi yang seringkali di dalam diskusi itu banyak pertanyaan yang muncul, terutama itu dari suami saya gitu ya. Suami saya ini senangnya baca firman Tuhan, tapi ketika ada sesuatu yang menggelitik hatinya gitu, dan dia senang melontarkan kalimat-kalimat yang dia tidak pahami itu atau dia ingin pahami itu kepada kami atau anak-anak kami gitu. Dan kebiasaan ini pun juga sering terjadi terus-menerus gitu ya. Baik ketika saya sedang berdua, kadang-kadang juga suami saya bertanya tentang firman Tuhan gitu, berdiskusi tentang firman Tuhan. Dia mau mendapatkan sesuatu yang ingin dipahami. Yang saya mau bagikan, suatu kali ketika kami sedang makan di sebuah restoran di mall gitu ya, suami saya menanyakan tentang pemahaman firman Tuhan kepada anak saya. Sebenarnya saya sudah berdiskusi sama dia gitu, tapi dia ingin mendengar dari perspektif yang berbeda. Dia ingin mendengar dari anaknya. Dan perbincangan kami ini begitu seru sambil menunggu pesanan terhidang. Sampai akhirnya ada sebuah keluarga di samping meja kami yang ternyata ikut menyimak dan tertarik, sehingga dia berkata, "Wah, ini seru sekali. Saya sangat sepaham dengan apa yang telah dijelaskan." Kemudian beliau bertanya kami dari gereja mana, dan beliau memperkenalkan diri. Beliau ikut senang dengan pembicaraan yang ada, walaupun kita ini sebenarnya denominasinya berbeda dengan keluarga tersebut. Tapi beliau merasa diberkati dengan pembicaraan tersebut, dan beliau turut berbahagia ketika melihat ada sebuah keluarga yang dapat bersama berdiskusi. Apalagi terkait dengan firman Tuhan, terkait dengan pelayanan gereja ketika sedang bersama. Walaupun itu mungkin tempatnya di restoran seperti itu ya, tapi saya pribadi bersyukur untuk hal ini, karena sedari kecil kami telah menanamkan nilai-nilai kerohanian tersebut, dan kami juga telah memberikan keteladanan bagi anak-anak kami. Kami berdua juga terbiasa di dalam banyak kesempatan tersebut mendiskusikan banyak firman, walaupun kadang-kadang diskusi kami berakhir dengan ketegangan ya, karena adanya pendapat yang berbeda. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat kami untuk kembali ngobrol lagi, berdiskusi lagi dengan topik-topik yang baru. Suami saya ini selalu menjadi penyemangat gitu, walaupun sering men-trigger kami, supaya pada akhirnya saya ini harus semakin lebih lagi memperdalam pengenalan saya akan kebenaran firman Tuhan, karena dia selalu kritis dalam pembacaan firman Tuhan. Kembali lagi tentang Yosua, ketegasan Yosua pada ayat yang ke-15 dengan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan."
di depan seluruh orang Israel sebagai tekad dan kemantapan imannya yang tidak bisa ditawar-tawar, Yosua ini sebagai seorang keluarga mengetahui dengan jelas tanggung jawabnya untuk memimpin seluruh keluarganya, untuk setia, untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup, yang sudah menyelamatkan dan memelihara serta memberkati hidupnya. Ketegasan dan komitmen Yosua seharusnya menjadi teladan bagi orang tua Kristen, khususnya bagi setiap keluarga yang memimpin seisi keluarganya mengalami pengenalan yang benar akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepala keluarga harus memahami perlunya kebutuhan rohani bagi keluarga. Ia harus memimpin keluarga bertumbuh dewasa di dalam iman, di dalam kebenaran, di dalam kasih dan pelayanan yang setia. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan dan kedewasaan rohani adalah melalui ibadah keluarga atau mezbah keluarga. Mezbah keluarga adalah ibadah khusus yang dilakukan secara rutin di dalam keluarga dengan melibatkan anggota keluarga yang seharusnya diatur oleh kepala keluarga. Dalam ibadah keluarga perlu menyediakan waktu khusus secara rutin untuk bersama dalam keluarga dengan membaca Alkitab, merenungkannya secara singkat, memuji Tuhan, berdoa, belajar membangun relasi yang akrab baik itu secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sama. Ini idealnya ya. Namun selebihnya kita masing-masing keluarga dapat menyesuaikan karena seperti tadi kami juga sudah berpisah dengan anak kami. Karena melalui mezbah keluarga ini menjadi salah satu sarana untuk membangun iman, membangun kerohanian, pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya, juga untuk mengembangkan kasih dan komunikasi dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Mari kita bangun ibadah keluarga seperti halnya bangsa Israel, karena Allah telah memerintahkan agar para orang tua ini memperkenalkan kasih dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam sejarah Israel dan hukum-hukumnya kepada anak-anak mereka, agar anak mereka hidup takut akan Tuhan, taat dan setia, serta menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Orang tua sudah seharusnya menjadi penanggung jawab utama pendidikan rohani bagi anak-anaknya dan tidak dapat dialihkan kepada guru-guru di sekolah atau kepada guru-guru sekolah minggu. Itu sebabnya penting dan berharga bagi setiap keluarga untuk membangun ibadah keluarga supaya kita ini dapat mewariskan warisan iman yang benar kepada anak cucu kita. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema keluarga yang beribadah kepada Tuhan yang didasarkan dari Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.